Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Pemirsa, bincang saat ini di dalam tubuh kita ini ada organ yang namanya ginjal. Sekalipun ukurannya kecil, hanya seukuran kepalan tangan, tetapi ginjal ini memiliki fungsi yang segudang. Salah satunya adalah bagaimana berfungsi untuk mencuci darah, mengatur cairan yang ada dalam tubuh, dan juga fungsi-fungsi lainnya. Bagaimana kalau misalnya si ginjal ini bermasalah dan juga memiliki sampai ya gitu ya, kerusakan atau gagal ginjal. Wah, bisa-bisa kemudian hidup kita atau kerja organ yang lain juga terganggu. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, mencegah terjadinya gagal ginjal. Tapi sebelum saya masuk ke tema utama kita, saya akan berbagi fun fact seputar bagaimana cara kita membiasakan anak-anak kita nih agar mau mengkonsumsi air mineral. Karena ini adalah salah satu cairan yang sangat dibutuhkan oleh ginjal dan juga kerja fungsi organ-organ yang lain. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan berbagi fun fact-nya yaitu dengan beri pemahaman kepada anak, pemirsa. Nah, kita tahu kita harus kemudian ketika memberikan sesuatu yang positif ataupun menjelaskan sesuatu yang positif, itu kita harus kasih pemahaman terlebih dahulu. Kenapa kemudian hal tersebut harus kita lakukan? Mengapa kemudian air mineral ini memiliki fungsi yang segudang, memiliki fungsi yang banyak, terutama untuk ginjal kita, terutama untuk ginjal anak-anak kita. Setelah kita memberikan pemahaman tersebut, kemudian anak-anak akan mencerna apa yang kita berikan. Nah, dari situlah kemudian dari ke knowledge, baru kemudian ke behave-nya akan berubah dengan sendirinya nanti. Berikutnya adalah lakukan sedikit demi sedikit. Nah, pemirsa, kita tahu bersama-sama bahwa ketika kita mengenalkan hal-hal baru kepada anak-anak kita, salah satunya adalah makanan dan di sini adalah minuman yaitu air mineral. Nah, ini tidak akan langsung diterima oleh mereka gitu. Butuh proses dan juga pengulangan gitu. Umumnya terjadi 12 sampai dengan 15 kali. Kita harus mengulang terus sedikit demi sedikit, sekalipun misalnya terjadi penolakan, itu merupakan hal penyesuaian dan itu wajar terjadi. Jadi kita harus sabar dan menurunkan perspektif kita gitu ya, bahwa tidak bisa kita memberikan sesuatu yang baru kepada anak-anak dengan satu kali percobaan, tapi butuh berkali-kali pengulangan sampai mereka mau dan juga enjoy menikmati si air mineral tersebut. Berikutnya adalah menjadi role model. Nah, ini yang penting juga karena kita akan ditiru nih oleh anak-anak kita. Jadi kita juga harus mengkonsumsi air mineral sebanyak mungkin. Misalnya saja ketika kita hendak melakukan makan bersama. Nah, usahakan air yang kita konsumsi adalah air mineral. Nah, di sana juga kita bisa menjelaskan nih kenapa harus mengkonsumsi air mineral dan juga menjelaskan sedikit demi sedikit apa fungsi dari si air mineral tersebut. Jadi kita harus terlebih dahulu mencontohkan kepada anak-anak, jangan kemudian kita meminta mereka untuk mengkonsumsi lebih intens, tapi kita justru lebih memilih minuman-minuman misalnya yang manis ataupun berkarbonasi. Nah, ini juga anak-anak nanti akan mengikuti ke sana. Berikutnya adalah menggunakan gelas yang menarik, pemirsa. Nah, ini salah satu trik dan juga cara yang bisa kita gunakan agar anak-anak mau nih untuk mengkonsumsi air mineral gitu dengan menggunakan tadi ya gelas yang menarik. Pilih warna yang sesuai dengan keinginan mereka atau sematkan karakter yang sesuai dengan karakter yang mereka suka. Nah, dengan begitu mereka akan menyentuh gelas tersebut dan juga mengkonsumsi minuman yang ada di dalamnya. Berikutnya adalah buat infused water. Ini nih salah satu hal yang menarik dan juga kerap saya coba dengan menggunakan infused water. Kita pilih buah-buah yang mereka suka, misalnya strawberry, lemon, dan buah-buah lain yang anak-anak kita suka. Kemudian kita akan masukkan ke dalam sebuah gelas ataupun jar gitu ya, dan kita akan masukkan potongan-potongan buah tersebut ke dalamnya. Nah, dengan begitu anak-anak akan lebih tertarik nih, wah ada buah yang saya suka nih di dalam gelas tersebut. Nah, itu bisa men-trigger untuk mereka akhirnya mau mengkonsumsi air mineral secara intens. Tapi ingat ya, kadarnya hanya 5 gelas satu hari, jangan berlebihan karena juga akan menyebabkan toksik untuk mereka. Nah, di segmen selanjutnya kita akan bahas satu persatu pemirsa dari fun fact tersebut. Bagaimana korelasinya? Nah, kita akan bahas nanti usai jeda. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai janji saya tadi, kita akan membagikan fun fact seputar bagaimana membiasakan anak-anak kita agar mau untuk mengkonsumsi air mineral. Karena salah satu manfaat dari air mineral itu bagus untuk ginjal kita, dan juga air itu kemudian digunakan ya untuk organ-organ kita yang lain agar bisa beroperasi dengan baik. Nah, bagaimana cara-caranya dan juga bagaimana kemudian cara membiasakan anak-anak kita, sudah bersama saya bergabung melalui Zoom ada Mbak Rini Purnamasari Anwar selaku psikolog anak dari Smart Mind Center. Selamat pagi Mbak Rini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi Mbak Rini. Mbak Rini, kita akan banyak berbincang seputar bagaimana membiasakan anak-anak nih supaya mau mengkonsumsi air mineral. Karena ada beberapa tipe gitu ya, anak-anak yang sulit sekali nih disuruh untuk mengkonsumsi air mineral. Karena biasa mungkin saat bayi atau balitanya diberikan air yang memiliki rasa. Salah satunya ASI juga memiliki rasa, dan juga susu yang lain juga memiliki rasa gitu ya. Nah, bagaimana membiasakannya? Yang pertama ternyata dengan cara kita harus memberikan pemahaman kepada anak gitu ya. Nah, pemahaman seperti apa sih yang bisa kita berikan kepada anak-anak seputar air mineral ini? Dan betul nggak sih korelasinya kepada perubahan perilaku mereka yang akan nanti mengkonsumsi air mineral? Oke. Jadi sebelum saya membahas mengenai pertanyaan Mas Imam, sebelumnya saya akan membahas mengenai kemampuan kognitif ya. Jadi kemampuan kognitif itu adalah kemampuan seseorang dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Nah, perkembangan kognitif itu meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Nah, kadang orang tua itu lebih banyak memperhatikan perkembangan fisik dibandingkan perkembangan kognitif si anaknya ini. Nah, padahal perkembangan kognitif itu kan juga penting ya, daripada bukan fisiknya aja gitu. Nah, pada perkembangan anak saat berusia 6-9 bulan itu, anak mulai belajar dengan mengimitasi apa yang ia lihat. Nah, imitasi itu salah satunya adalah salah satu bentuk belajar anak yang paling penting. Nah, anak itu mulai mengimitasi dengan menggunakan bagian tubuhnya, kayak mulut, mata, lidah, dan lainnya. Dan seperti misalnya ibu mulai menjulurkan lidahnya atau mengernyitkan dahi, sebagainya. Nah, itu anak mulai mengimitasi dari usia 6-9 bulan tersebut. Nah, kemudian semakin bertambahnya usia, anak semakin mahir untuk mengimitasi berbagai perilaku yang ia lihat dan ia dengar. Seperti misalnya gimana nada bicara ibu, kebiasaan orang tua dilakukan bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada usia 24 bulan, anak mulai nih bisa mengekspresikan apa yang ia pahami dengan berbagai bahasa. Entah bahasa yang kita pahami atau enggak, tapi dengan bahasanya dia sendiri gitu. Anak mulai dapat diajak berbincang, mulai paham apa yang kita sampaikan, mulai mengutarakan pendapat dengan kemampuan bahasa yang ia miliki. Nah, anak mulai memiliki keinginan tahuan yang besar akan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Anak mulai belajar memahami dunia, apa yang terjadi, bagaimana dunia ini berjalan. Nah, rasa ingin tahu anak sedang berkembangnya nih pada usia ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Imam, apakah betul anak butuh diberikan pemahaman mengenai kebiasaan minum air putih itu sendiri? Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, anak-anak itu ketika mulai bisa berbicara, ketika mulai bisa mengimitasi, itu biasanya kan mulai sering bertanya ya, kayak ini apa mama, ini apa papa, kenapa, dan mulai kenapa. Rewel nanya-nanya gitu ya, hal baru yang dia temukan, yang dia lihat gitu ya. Betul. Nah, ini adalah salah satu tanda kalau rasa ingin tahunya tuh lagi sangat besar. Nah, jadi kemampuan proses berpikirnya ini lagi sangat berkembang nih. Itu sebagai tandanya. Jadi kalau anak-anak mulai nanya-nanya, jangan diabaikan. Ingat kalau itu, oh ini anak saya lagi makin pinter nih, gitu. Nah, makanya kan dia lagi proses berkembang nih, lagi proses ingin tahunya besar. Nah, jangan diabaikan dan dijawab pertanyaannya. Seperti misalnya ditanya, kita nyuruh dia untuk minum air putih, dijelaskan kenapa kita
kenapa anak butuh minum air putih, bukan hanya diperintah aja. Jadi Oke. perilakunya bisa menjadi makin langgeng ke Dan kita depannya belajar gitu, untuk Mas. menjelaskannya ya Mbak Rini nanti ya, bagaimana kemudian kandungan yang dalam air Betul, putih dan apa korelasinya terhadap kesehatan dia. Nah dengan begitu juga nanti betul. membantu tumbuh kembang kognitifnya si anak tersebut begitu. Baik, berikutnya adalah Iya. melakukannya sedikit demi sedikit gitu. Nah bagaimana kemudian cara ini melakukan hal tersebut gitu ya. Berapa repetition sih sebetulnya yang harus kita jalani Mhm. sampai si anak itu kemudian mau nih mengkonsumsi air mineral yang juga bagus untuk tubuh mereka. Oke, jadi kalau misalnya jangankan anak kecil, orang dewasa Hmm. aja kalau kita mau melakukan hal yang baru itu butuh adaptasi ya. Jadi apalagi anak kecil. Nah, jadi untuk seorang anak untuk biar bisa mengikuti itu memang Mhm. mesti sedikit demi sedikit sesuai proses anak, dan jadi setiap anak itu berbeda-beda, Mas Imam. Jadi bisa jadi anak A eh, bisa 10 kali aja dia udah bisa menyesuaikan, bisa jadi anak si B 5 kali aja dia udah bisa menyesuaikan. Hmm. Jadi tugasnya orang tua untuk mengikuti proses waktunya si anak, Mhm. bukan mengikuti keinginan waktu orang tua. Hmm. Jadi pelan-pelan aja dengan sabar. Kita ulangin terus, ketika anak belum mau, ulangin lagi besoknya. Kalau pagi nggak mau, siangnya diulangin Hmm. lagi gitu. Oke. Jadi Kalau kita nggak sih ada yang pas waktu gitu sih. Kalau kita sih orang tua inginnya satu kali ya udah mau, tapi kita harus tahu juga ya si anak ini berapa Iya, kali kemudian dia baru bisa menerima sesuatu yang baru. Nah, ini kita harus harus jeli sebagai orang tua. Baik, berikutnya adalah iya. menjadi role model. Ternyata juga ini penting Hmm. dan juga akan ditiru oleh mereka gitu ya. Seberapa besar sih role model di mata anak-anak ini terutama untuk kebiasaan mengkonsumsi air mineral? Oke, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, imitasi atau peniruan itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk anak belajar. Mhm. Menurut teori pembelajaran sosial juga, seseorang itu belajar dengan melihat orang lain, apalagi anak-anak. Anak itu mungkin pernah dengar kalau anak itu adalah peniru ulung, Ya. peniru terhebat gitu kan. Nah, jadi apa yang anak lihat, itulah yang akan ditirunya. Itu yang akan dilakukannya. Dan orang tua adalah sumber inspirasi anak-anak. Jadi apapun yang dia lihat di rumah, itu yang diserap oleh si anak. Hmm. Jadi rumah itu kan mungkin pernah dengar juga kalau rumah itu adalah sekolah pertama Ya. anak-anak. Jadi kalau misalnya orang rumah makan sambil berdiri, dia akan makan sambil berdiri. Hmm. Kalau misalnya dia ngelihat orang tuanya minum setiap hari terus menerus, maka itu yang akan dia lakukan. Kalau Oke. orang tua ingin anaknya disiplin, orang tuanya dulu yang harus lihat Jadi harus gimana kita sih yang disiplin mencontohkan. Dan itu. ini sebetulnya cara Betul. terbaik dan ini Mhm. menjadi salah satu trik ya gitu ya untuk kita Iya, ketika hendak mengajarkan tapi tidak secara verbal ya kita bersikap gitu ya, kita mencontohkan sendiri. Nanti dengan sendirinya si anak ini juga akan mengikuti. Yang berikutnya adalah betul. ada trik lagi dengan menggunakan gelas yang bermotif ataupun dengan warna yang Mhm. disukai gitu. Nah, seberapa penting trik-trik ini dilakukan gitu dan efektif nggak sih sebetulnya hal-hal seperti ini dilakukan Mbak Rini? Oke, jadi seperti yang tadi kan ada untuk memulainya, Mhm. itu pasti butuh suatu hal yang baru, itu kan pasti kita butuh adaptasi. Nah, Ya. untuk anak-anak kan kita terkadang mesti pinter-pinternya kita gitu ya, triknya gimana. Nah, dengan menggunakan gelas atau botol yang sesuai Mhm. kesukaan anak, itu adalah salah satu trik yang bisa dilakukan, betul. Jadi kita menarik perhatian si anak dulu nih, gimana biar minum itu adalah sesuatu yang fun. Hmm. Dan ketika dia sudah tertarik, Mhm. baru kita mulai kasih tahu pemahamannya bagaimana, fungsinya minum air putih Mhm. bagaimana, tentunya dengan bahasa si anak ya, bahasa yang Mhm. sederhana gitu. Oke, baik. Nah, ini trik berikutnya dan juga terakhir adalah infuse water dengan Hmm, mencampurkan buah-buahan yang dia suka ke dalam minuman dia tersebut sehingga kemudian dia mm-mm, tertarik juga nih untuk mengkonsumsi air tersebut seperti yang Mbak Rini bilang tadi fun gitu ya. Nah, bagaimana mm. menjelaskan korelasi ini hubungan antara si apa yang mereka suka dengan sesuatu yang baru yang ingin kita kenalkan? Mhm. Oke, jadi kalau mengenai infused water ini mirip dengan si gelas ya. Hmm. Jadi fungsinya untuk menarik perhatian si anak. Kalau si anak melihat di dalam botol atau gelasnya itu ada warna-warni kan biasanya kalau buah ya, kalau infused Betul. water. Nah, itu kan menarik perhatian juga tuh.
Terus udah gitu, nanti kalau dia lihat di dalam gelasnya ada buah-buah yang dia sukain, kan dia udah tahu nih ya, udah berpengalaman rasa buahnya itu seperti apa. Jadi dia jadinya lebih tertarik juga untuk minum, karena dia tahu oh ini rasanya nanti akan ada manis-manis seperti buah yang dia sukain, gitu Mas Imam. Jadi lebih menarik perhatian di awalnya itu. Satu, menarik perhatian, dan adaptasi rasanya juga bisa kemudian menyesuaikan gitu ya dengan yang dia suka, buah-buah yang dia suka. Apalagi ketika dia bisa menghabiskan minuman dia akan bisa mengambil buah-buah yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih Mbak Rini, terima kasih sudah berbagi informasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Bincang Sehati dan kita bisa sama-sama membiasakan gaya hidup baik, gaya hidup sehat kepada anak-anak kita sejak dini. Terima kasih Mbak Rini, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, itu dia tadi bagaimana cara kita membiasakan mengkonsumsi air mineral kepada anak-anak. Nah ternyata air mineral ini juga memiliki manfaat yang bagus untuk ginjal. Di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kita mencegah agar kita tidak memiliki atau sampai didiagnosa gagal ginjal. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai dengan janji saya yang tadi, saya akan membahas hari ini tentang bagaimana kita mencegah gagal ginjal. Sekalipun ya ukurannya hanya sekepalan tangan, tapi tadi fungsinya segudang. Yang ada di tubuh kita ini adalah ginjal. Kita harus benar-benar menjaganya. Jangan sampai kemudian sejak muda kita sudah memiliki masalah dalam kesehatan kita gitu ya, yang justru nanti memperburuk kerja ginjal kita. Nah kita akan membahas yang lebih lanjut. Sudah bergabung bersama saya Dr. Fitri Nila Alresna selaku spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum Dr. Nila. Waalaikumsalam Mas Imam, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat juga Dok. Baik. Ya, salam sehat juga ya Mas. Ya Dok, kita akan bahas banyak seputar ginjal nih Dok, karena kita tahu fungsinya sangat besar sekali nih, organ yang fungsinya besar dalam tubuh kita. Nah Dok, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih gagal ginjal dan apa sih penyebabnya, mungkin dokter boleh menyinggung sedikit apa sih fungsi ginjal dalam tubuh kita sampai yang jumlahnya 2 ini begitu penting kehadirannya. Iya, jadi sebenarnya kalau organ ginjal itu sendiri di dalam tubuh memiliki fungsi yang sangat bermacam-macam. Tapi kalau secara garis besar dan utamanya dia berperan sebagai organ ekskresi Mas Imam. Jadi apa itu ekskresi? Dia berfungsi untuk menyaring darah dan membuang limbah-limbah metabolisme. Artinya zat-zat yang berbahaya untuk tubuh ataupun yang sudah tidak terpakai dari sisa hasil metabolisme itu dikeluarkan dari urin atau air seni ya. Selain fungsi-fungsinya yang lain diantaranya itu adalah sebagai untuk memproduksi dan metabolisme dari beberapa hormon. Oke baik, jadi banyak sebetulnya fungsinya, tapi yang utamanya yang secara garis besar tadi dijelaskan oleh Dokter Nila. Baik, nah ada istilah yang namanya gagal ginjal. Gagal ginjal tuh apa sih Dok? Kondisi bagaimana kemudian yang akhirnya seseorang itu didiagnosa gagal ginjal? Oke, jadi dulu ya itu tuh memang semua kelainan fungsi ginjal disebut juga dengan gagal ginjal. Tapi semakin ke sini istilahnya berubah. Jadi kalau dulu kita bilang gagal ginjal menjadi penyakit ginjal. Kalau yang menahun kita sebut penyakit ginjal kronis ya. Ketika menggunakan istilah gagal ginjal yang dulu, saat ini definisinya dia lebih dipersempit. Artinya itu merupakan salah satu penyakit ginjal kronis yang sudah stadium lanjut atau stadium akhir ya. Jadi kalau ada penyakit ginjal kronis itu ada stadium derajat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang paling akhir itu adalah derajat 5, maka gagal ginjal itulah yang kita sampaikan di stadium 5 seperti itu Mas Imam. Oke baik, jadi secara definitif kemudian berbeda dengan dahulu kita pahami gitu ya. Semua penyakit ginjal disebutnya gagal ginjal, tapi sekarang berdasarkan tadi derajat-derajatnya. Nah kemudian apakah derajat-derajat seperti ini juga mengancam untuk anak-anak usia muda seperti saya Dok? Misalnya di usia 30 begitu sudah juga memiliki ancaman untuk masuk ke derajat 1 atau derajat 2? Iya,
Iya, kalau dulu memang kita beranggapan stigmanya itu hanya terjadi pada orang tua, tapi saat ini karena pengaruh lifestyle banyak sekali, yang usia muda 20 tahun pun karena konsumsi ya, misalkan konsumsi protein yang berlebihan, kurang minum atau dehidrasi karena masalah pekerjaan, lalu herbal, itu banyak yang mengalami gagal ginjal, bahkan sampai ada yang perlu terapi cuci darah untuk memperbaiki fungsinya sementara, seperti itu. Oke, jadi tidak mengikat kemudian ya umurnya berapa, kalau gaya hidupnya dari kecil kemudian memungkinkan untuk kinerja ginjalnya lebih berat gitu ya, ini juga bisa di usia-usia muda didiagnosa tersebut gitu ya dok. Nah dok, Betul kemudian sekali. bagaimana diagnosa dininya atau bagaimana cara mengetahui dini bahwa kita tuh memiliki permasalahan pada ginjal kita? Apakah secara misalnya apa yang kita rasa bisa kemudian kita masuk ke area tadi, wah kayak saya punya permasalahan di ginjal nih, atau kita harus melakukan general check up dengan beberapa list lab tertentu baru kita bisa tahu, oh fungsi ginjalnya ada masalah nih mas. Oke. Jadi kalau untuk screening kita ada gangguan fungsi ginjal, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri pun menyarankan itu di atas 15 tahun itu kita sudah bisa untuk deteksi dini dengan pemeriksaan laboratorium darah. Apalagi kalau misalkan di dalam diri kita ada beberapa penyakit yang menjadi faktor resiko untuk terjadinya penyakit ginjal yang ujung-ujungnya menjadi gagal ginjal. Kalau dengan lab saja sih tidak selalu ya, artinya kita bisa ngelihat dari gejala-gejala. Biasanya kalau pasien gagal ginjal tersebut mulai ada gejala di derajat 3 ke atas ya. Keluhannya tuh klasik sebenarnya mas, gampang capek, ya, gampang lelah, letih, lesu, ya. Lalu kadang nafsu makan menurun. Yang paling khas sebenarnya kalau udah stadiumnya mau mulai lanjut itu ada bengkak. Bengkak yang sering muncul itu di kaki ya, kanan dan kiri. Dan kalau bangun tidur kelopak mata tuh terlihat sembab atau bengkak ya, nggak nangis pasti sebelum malamnya enggak. Nah itu harus waspada gitu. Jangan-jangan nih ada faktor risiko diabetes gitu. Jangan-jangan kita harus langsung ngecek itu fungsi ginjalnya dengan pemeriksaan laboratorium darah bagaimana. Oke, baik. Jadi tadi ada gejala-gejala klasik yang bisa menjadi identifikasi awal kita, tapi ada gejala khusus spesifik yang tadi juga dokter jelaskan di akhir gitu ya, yang bisa menjadi indikator untuk kita kemudian berangkat ke ahlinya, melakukan konsultasi dan melakukan screening yang sebenar-benarnya. Nah dokter, kenapa kemudian baru bisa kita rasakan gejala-gejala tersebut di derajat ketiga gitu? Bagaimana dengan orang misalnya yang aware banget dengan kesehatan nih, saya pengen tahu berapa persen sih status kerja ginjal kita, sebetulnya itu bisa dilakukan nggak sih dok untuk anak-anak muda? Karena kita tahu sekarang kesadaran kesehatan teman-teman yang muda ini kemudian juga mulai tinggi. Betul, jadi menyeramkan ya dari penyakit ginjal itu dia disebut juga dengan silent killer sebenarnya. Jadi 9 dari 10 pasien yang mengalami gangguan ginjal itu hanya 9 yang hanya 1 yang menyadari dia ada masalah ginjal, sisanya tuh tidak bergejala. Kenapa seperti itu? Karena semakin lanjut itu komplikasinya mulai ada tampak tuh, kayak misalkan cepat lemas, letih, lesu, itu biasanya komplikasi dari anemia atau HB-nya rendah itu udah mulai muncul ya. Lalu bengkak karena dia kan fungsinya menyaring darah, mengeluarkan urin atau air seni. Nah, kalau fungsi saringannya udah jelek itu akan ada penumpukan cairan di dalam tubuh gitu. Nah, kalau untuk mengetahuinya semenjak dini ya benar tadi pemeriksaan yang paling sering kita lakukan adalah pemeriksaan fungsi ginjalnya dari darah itu ureum dan kreatinin ya. Jadi itu semacam zat sisa metabolisme, kalau dia nilainya tinggi berarti dia nggak kebuang tuh dari urinnya. Berarti masih menumpuk di dalam darah, hati-hati. Berarti kalau menumpuk fungsi saringan yang nggak bagus, berarti ada problem di ginjalnya, seperti itu. Oke, ini bisa jadi catatan saya, catatan teman-teman juga gitu ya, bahwa kita harus hati-hati gitu, karena tadi silent killer dan sulit kemudian untuk kita tahu gejalanya kalau dia belum masuk ke derajat tertentu yang tadi dokter sebutkan. Dan salah satunya caranya adalah tadi dengan rutin melakukan tes-tes yang dokter Nila tadi sebutkan. Tapi dok, apakah ada kaitannya dengan gender? Apakah ada kaitannya dengan genetik? Karena ini sesuatu juga yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Apakah yang perempuan misalnya lebih memiliki ancaman besar gitu, atau misalnya yang memiliki turunan gagal ginjal nanti dia juga berpotensi untuk mengalami itu di masa dewasanya? Oke.
Jadi kalau gagal ginjalnya sendiri sih tidak diturunkan secara genetik, tapi penyakit-penyakit yang menjadi faktor resiko penyakit ginjal atau gagal ginjalnya lah yang bisa diturunkan secara genetik ya. Jadi kalau misalkan ada resiko orang tuanya diabetes, lalu anaknya juga diabetes, maka komplikasi paling sering dari diabetes adalah penyakit ginjal diabetes seperti itu ya. Tapi kalau gagal ginjalnya sendiri itu tidak diturunkan, penyakitnya lah yang menjadi dasar yang diturunkan, seperti itu. Oke, nah ada 2 penyebab besarnya yang mungkin banyak di-highlight masyarakat, darah tinggi, tekanan darah tinggi dan juga gula gitu ya. Nah, apakah hanya di 2 ini? Atau justru ada hal-hal lain juga penyakit yang dalam tubuh kita yang juga mengkhawatirkan terhadap penurunan fungsi ginjal kita? Oke. Memang yang prevalensinya paling tinggi 2 penyakit metabolik seperti itu. Tapi ada yang lain, Mas. Sepertinya jantung. Penyakit jantung itu sangat mempengaruhi fungsi dari ginjal. Bisa kayak semacam pisau bermata 2, penyakit jantung menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Penyakit ginjalnya duluan bisa menyebabkan komplikasi ke jantung. Itu yang ketiga ya. Yang lainnya itu adalah penyakit-penyakit yang di penyakit dalam ya, biasanya autoimun seperti lupus ya. Paling sering itu dia salah satunya mengenai ginjal. Radang-radang di pembuluh darah, vaskulitis itu juga menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Kanker ya, kalau misalkan tumor ginjal atau ada permasalahan kista di ginjal, batu saluran kemih, infeksi saluran kemih yang berulang, itu merupakan penyakit-penyakit yang beresiko menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Dok, nanti di segmen selanjutnya Dok ya, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara kita menanganinya, mencegahnya agar kemudian gaya hidup seperti apa juga nih harus kita jalani agar ginjal kita bisa terus berfungsi sampai dengan kita tua. Wah, karena sekarang tingkat hidupnya masyarakat tuh udah naik lagi Dok ya, bukan hanya di 63, 70, bahkan sampai ada yang memasukkan sampai 85 gitu. Nah, ini kita juga harus perhatikan si organ kecil yang ada dalam tubuh kita. Kita akan bahas nanti usai jeda ya pemirsa. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Nila, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangSehati.tv. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Masih bersama saya Dr. Nila selaku spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita masih membahas seputar waspada gagal ginjal. Dr. Nila, sudah ada pemirsa Bincang Sehati yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Nila. Saya akan bantu sambungkan ya, Dok ya. Oke, baik. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Oke, baik. Sepertinya kita mengalami gangguan dan terputus. Kita akan bahas lagi Dok seputar di awal tadi bagaimana kemudian cara kita menangani ketika kita sudah didiagnosa gagal ginjal misalnya derajat 3 gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian harus langsung mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau harus merubah gaya hidup terlebih dahulu? Ya. Jadi kalau misalkan terdiagnosis dengan gagal ginjal, maka apalagi kalau misalkan baru stadium 3, harus pertama kali yang dirubah adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup itu ada banyak. Yang paling penting itu adalah nutrisi dan asupan cairan. Ya, itu. Jadi kalau misalkan nanti nutrisi yang direkomendasikan pada pasien gagal ginjal itu adalah pengaturan protein. Jadi proteinnya tidak boleh terlalu berlebihan. Proteinnya juga tidak boleh terlalu kurang seperti itu ya. Yang lain-lainnya itu cairan, artinya harus memenuhi kebutuhan cairan harian ya. Kalau misalkan pada laki-laki dewasa muda itu mungkin sekitar 8 gelas sehari ya. Kalau wanita dewasa muda itu sekitar 7 gelas sehari ya, kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 liter seharinya itu air putih ya, bukan minuman-minuman yang berpengawet, berwarna atau minuman botol kalengan itu tidak dianjurkan. Jadi yang pertama kali dilakukan itu adalah perubahan pola hidup.
aktivitas fisik rutin juga salah satunya. Baru nanti yang selanjutnya itu adalah konsultasi dengan dokter pastinya untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Umumnya sih kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal atau gangguan fungsi ginjal yang derajat 3 itu masih konservatif, artinya masih observasi dan monitoring dengan gaya hidup, perubahan modifikasi gaya hidup yang tepat ya. Gak ada obat-obatan khusus, yang paling penting adalah mengobati penyebab dasar dari gangguan ginjalnya. Seperti itu Mas Imam. Oke, baik. Dokter Nila. Nah, kita akan sambungkan kembali nih penelpon yang ingin menanyakan langsung dengan Dokter Nila. Saya akan bantu sambungkan ya, Dok ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo Ibu. Selamat pagi. Dengan siapa Ibu di mana? Selamat pagi, saya dengan Ibu Rini. Baik, Ibu Rini, apa yang ingin ditanyakan dengan Dokter Nila? Silakan, langsung saja. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Rini. Iya, terima kasih dok. Saya cuma ingin sedikit bertanya. Ini kan saya ada punya saudara ya, pria umurnya 44 tahun. Sebenarnya sih sebelumnya tidak ada masalah apa-apa gitu kan. Cuma kemudian masuk ke rumah sakit gitu kan, yang akhirnya ketika diperiksa itu urium dan kreatinnya tinggi. Lalu kesulitan sampai tidak bisa buang air kecil. Dan bahkan dalam 2 minggu itu akhirnya sempat harus dicuci darah ya, dok, itu setiap 2 hari sekali gitu. Padahal sebelumnya itu nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Nah, udah pernah dilakukan USG untuk ginjalnya bagus, bahkan udah dilakukan biopsinya itu juga bentuknya atau fungsinya segala macam itu hasilnya bagus-bagus saja. Nah, itu kira-kira kenapa ya dok? Atau memang ginjalnya gagal ginjal atau kenapa ya dok? Dokter Nila, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, informasi tambahannya? Tadi kepotong usianya 54 tahun ya? 44 tahun. Oh, 44 tahun. Ada penyakit lain tidak yang menyertai dari saudaranya ini? Yang biasa paling tadi sering ya, hipertensi, diabetes, atau mungkin ada infeksi saluran kencing. Yang lain-lain nggak ada ya berarti ya? Ya. Ada sih, ada mungkin darah tinggi dan ada diabetes ya, tapi maksudnya so far selama ini masih terkendali gitu sih dok. Oke. Oh iya. Oke. Cukup berarti. Cukup ya, saya tutup dulu ya Ibu Rini ya. Terima kasih sudah bertanya melalui Bincang Sehati, akan dijawab oleh Dokter Nila. Terima kasih. Ya baik, gimana dok dengan kasusnya Ibu Rini tadi? Apa yang bisa dijelaskan dan apa jawaban? Ya, sekalipun misalnya informasi tidak lengkap gitu ya, tidak banyak data yang bisa dokter terima, tapi mungkin bisa dibantu dijawab dok. Oke, kalau misalkan memang poin pertamanya tadi sudah menjalani cuci darah ya, atau hemodialisa bahasa medisnya. Jadi ketika sudah mengalami hemodialisa berarti dia memang sudah masuk ke dalam yang derajat 5. Nah, derajat 5 ini pun sebenarnya kita bagi menjadi jadi penyakit ginjal ini kita bagi 2. Ada yang akut. Akut tuh artinya sebelumnya normal, lalu tiba-tiba mengalami perburukan. Atau ada yang kronis, tapi tiba-tiba dia ada perburukan tuh. Kronis tuh misalkan dia stadium 3, terus tiba-tiba jelek karena ada kondisi yang menyebabkan dia jelek. Misalkan jadi tiba-tiba lagi ada masalah jantungnya, lagi ada infeksi. COVID pun bisa menyebabkan tiba-tiba yang awalnya derajat 3 jadi derajat 5. Seperti itu ya. Jadi banyak yang seperti itu. Kalau yang misalkan normal, terus tiba-tiba dia ada sampai cuci darah, berarti itu kondisinya akut. Kalau misalkan dia sebelumnya, apalagi kalau pada kondisi saudaranya ini ada diabetes sama hipertensi, kemungkinan ini sudah kronis nih. Karena diabetes sama hipertensi itu kan penyebab paling sering dan ini merupakan silent killer. Jadi biasanya nggak terdeteksi pada stadium 3, stadium 4 itu jarang, hingga akhirnya baru terdeteksi di stadium 5. Atau mungkin juga ketika sebelumnya dia itu stadium 3 karena diabetes dan hipertensinya lagi ada kondisi akutnya nih. Saya juga kurang tahu kondisi akutnya apa ketika dirawat sampai akhirnya dia jatuh ke dalam derajat 5 dan butuh cuci darah. Kalau sampai di biopsi USG normal. Nah, ini yang khas. Pada pasien-pasien diabetes itu struktur ginjalnya normal.
Ya, jadi struktur ginjalnya normal, tapi kelainannya adalah di pembuluh darah ginjal yang ukurannya sangat kecil. Jadi nggak bisa dengan USG biasa, harus dengan USG khusus yang bisa mendeteksi aliran pembuluh darah di ginjal untuk mengetahui oh ini penyakit ginjal karena diabetesnya. Tapi kalau untuk mengetahui dari laboratorium darah ureum kreatininnya itu udah kelainan. Jadi bukan berarti nggak ada masalah di hasil USG-nya. Itu tidak ada masalah ginjalnya gitu. Jadi fungsinya mungkin sudah terganggu tapi tidak nampak dari hasil pencitraan USG itu bisa terjadi. Jadi ada kalau sampai di jenis USG-nya tadi apa dok yang khusus itu agar bisa menjadi catatan juga untuk masyarakat dan juga pemirsa Bincang Sehati ya? Iya, jadi biasanya namanya USG Doppler. USG Doppler itu USG yang untuk menilai vaskularisasi atau aliran darah dari pembuluh darah ginjalnya. Itu biasanya pada pasien diabetes ya. Kalau pasien-pasien yang non diabetes biasanya sudah mulai ada kelainan dari fungsi struktur ginjalnya, ukuran ginjalnya mulai mengecil, tepinya tidak teratur. Nah, ini yang kadang jarang ditemukan pada pasien-pasien diabetes, tapi ureum kreatininnya jelek seperti itu, Mas Imam. Baik. Semoga bisa terjawab ya Ibu Rini ya, dan juga bisa kemudian menjadi catatan kita bersama gitu ya, yang masih sehat untuk bisa menjaga sama-sama ginjal kita. Apalagi tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana pola-pola screening yang baik dan benar, sekalipun belum secara mendetail ya dok ya. Oke baik, dokter kita akan bacakan lagi nih pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram kami @bincang_sehati.tv dari @santi. Dok, apakah anak usia 15 tahun yang terkena gagal ginjal tidak bisa cuci darah? Nah kemudian pengobatan yang tepat apa ya dok? Silakan dokter Nila. Iya, jadi anak 15 tahun tidak bisa cuci darah itu sebenarnya merupakan anggapan yang salah. Ketika misalkan dia memang sudah terdiagnosis gagal ginjal, sudah stadium 5 dan ada indikasi untuk dilakukan cuci darah atau hemodialisa, itu bisa dilakukan mulai dari usia berapapun ya. Tapi kalau misalkan dikatakan tidak bisa dilakukan cuci darah, itu harus dicari tahu apa penyebab dia kontraindikasi dilakukan cuci darah. Pada umumnya sih kalau memang sudah terindikasi itu tidak ada pantangan di usia berapapun untuk dilakukan cuci darah. Pengobatan yang paling tepat kalau misalkan dia stadium 5 atau derajat 5, pengobatan yang paling tepat ya berarti ya terapi pengganti ginjal. Memang terapi pengganti ginjal itu tidak hanya dengan cuci darah atau hemodialisa saja. Ada beberapa modalitas lain yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah transplantasi ginjal ya. Apalagi kalau masih usia muda, transplantasi itu sebenarnya menjadi salah satu pilihan yang paling baik lah sebenarnya untuk benar-benar terlepas dari penyakit ginjal kronisnya. Lalu yang terakhir selain cuci darah, transplantasi itu ada yang namanya peritoneal dialisis. Jadi dia itu dipasang semacam selang dari perutnya ya. Selangnya itu memang dibawa kemana-mana, agak sedikit merepotkan dan setiap hari dia bisa mengganti cairannya sendiri di rumah. Jadi itu kalau hemodialisis kan harus ke rumah sakit ya, darah yang kotor dibuang, diganti dengan darah yang baru. Ini tuh dengan menggunakan cairannya tersebut bisa menyerap toksin atau zat berbahaya di dalam tubuh. Lalu cairannya itu nanti sama seperti cuci darah, cuman dia bisa dilakukan di rumah, tapi bedanya dia setiap hari dilakukannya seperti itu. Jadi metodenya banyak, terutama untuk yang muda adalah banyak tadi bagaimana sebenarnya transplantasi karena masih panjang usianya gitu ya dok ya. Dan akan mungkin merepotkan diri dia sendiri ketika harus melakukan rutin cuci darah setiap minggunya gitu. Oke baik. Nah dokter Nila, untuk yang memiliki gitu ya kasus kayak Ibu Rini tadi, memiliki penyakit penyerta hiperten dan juga diabetes gitu. Bagaimana kadar toleransinya untuk masing-masing kategori ini, ukuran-ukurannya gitu ya, karena pasti dua penyakit penyerta ini mudah untuk diukur bahkan di rumah ataupun di apotek terdekat gitu. Berapa sih kadar toleransinya agar kemudian bisa dijaga sama-sama dan juga tidak menyebabkan hal yang tidak diinginkan terhadap gagal ginjal tadi? Oke, jadi kalau misalkan kita pengen mendeteksi apakah kita hipertensi atau tidak, tekanan darah yang dikatakan itu hipertensi adalah ketika di atas 140/90 atau ya
Jadi hanya salah satu saja. Tadi kan kalau misalkan rekan-rekan melakukan pemeriksaan tensi darah, tensimeter, itu akan ada 2 angka. Angka yang di atas itu namanya sistolik, angka yang di bawah itu namanya diastolik. Hanya butuh 1 angka saja di atas dari batas yang dianjurkan, maka kita bisa mengatakan hipertensi. Misalkan orang selalu beranggapan 160 per 80 atasnya aja, tidak. Kalaupun misalkan dia 120 per 100 dalam pengulangan beberapa kali pengecekan tensi, kita bisa mengatakan dia hipertensi. Seperti itu ya. Jadi hanya cukup 1 angka. Untuk yang digital, Dok? Kalau nah, disarankan untuk diagnosis pertama kali adalah dengan menggunakan yang Airaksa. Jadi kalau misalkan yang digital itu biasanya hanya untuk kontrol gula, kontrol tensi darah untuk pasien-pasien yang awalnya sudah terdiagnosa. Seperti itu. Oke, baik. Dok, kita harus jeda dulu, nanti di segmen selanjutnya kita juga akan berbagi tips bagaimana kemudian menjaga gaya hidup agar kita bisa terlepas dari penyakit silent killer ini, dari gagal ginjal ini. Karena kita mau hidup kita lebih lama dan juga kita mau fungsi organ kita bekerja dengan baik. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama saya Dr. Nila selaku spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Dr. Nila, mungkin kita akan berbagi nih di segmen terakhir ya seputar bagaimana menjaga gaya hidup kita. Kita akan bicara dari makanan dan juga minuman. Seperti apa sih kemudian asupan-asupan yang benar untuk kita menjaga agar kinerja ginjal kita ini tetap aktif, tetap sehat sampai masa tua. Ya. Jadi tips mencegah terjadinya gangguan fungsi ginjal, benar seperti yang Mas Imam katakan, itu adalah terutama dari makanan dan minuman. Makanan yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan ginjal itu adalah makanan yang rendah garam, rendah gula, dan juga rendah lemak. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan makanan-makanan itu kan makanan cepat saji ya. Iya, itu yang paling enak juga, Dok. Betul. Kalau menyebabkan obesitas, ya obesitas sendiri menjadi salah satu faktor resiko dari diabetes dan hipertensi ya. Itu yang menjadi salah satu faktor resiko gangguan fungsi ginjal. Ya, lalu hindari juga makan makanan yang olahan, berpengawet, berwarna, ya, minuman berenergi, ya, suplemen atau herbal yang tidak jelas komposisinya tanpa instruksi dari dokter itu menjadi faktor resiko dari gangguan fungsi ginjal. Minum pun tadi saya sebutkan adalah konsumsi asupan cairan yang cukup ya, sesuai dengan usia dan jenis kelamin, terutama air putih. Itu sangat menjaga fungsi ginjal dengan baik dan benar. Minuman bersoda itu sebaiknya mulai dihindari. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Kemudian adalah screening. Nah, ini screening dini juga penting. Tapi kita juga harus punya pengetahuan dan ilmu bagaimana screening yang benar sesuai dengan tujuan kita. Apa sih kemudian screening-screening yang harus menjadi catatan kita nih, Dok, ketika kita ingin mengetahui fungsi ginjal kita sudah seberapa sih kerusakannya atau seberapa maksimal sih fungsi ginjal kita nih saat ini? Iya. Untuk screening kita bisa melihat dari gejala dan tanda. Gejala itu adalah keluhan subjektif yang dirasakan oleh penderita. Tadi yang saya sebutkan ya, lemah, letih, lesu, nafsu makan mulai menurun, ada mual, gatal-gatal di kulit, bengkak, dan kawan-kawan. Sedangkan kalau tanda itu adalah yang tampak dari hasil pemeriksaan penunjang tambahan. Bisa melakukan dengan melihat gangguan struktur dengan USG ginjal tadi ya, atau dengan pemeriksaan laboratorium darah ataupun urinnya. Jadi kalau laboratorium darah salah satu markernya adalah dengan pemeriksaan tadi yang saya sebutkan, ureum kreatinin atau pemeriksaan pipis. Jadi dilihat proteinuria, berapa jumlah protein yang keluar dari pipisnya, kebocoran yang muncul itu seberapa berat ya. Pada umumnya sih kalau di MCU saya lihat menangani pasien MCU sudah rutin dilakukan pemeriksaan kedua hal tersebut ya. Seperti itu, Mas Imam.
Oke, baik. Setidaknya kita bisa tahu dulu kondisinya gitu ya. Kalau misalnya disertai dengan penyakit penyerta seperti kasus tadi penelpon gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan jenis-jenis pemeriksaan atau screening yang khusus tadi yang sudah dokter jelaskan ya. Oke. Betul. Nah, Dok, Iya. berikutnya adalah menghindari obat-obatan dan juga suplemen. Ternyata ini juga memiliki dampak buruk terhadap ginjal kita. Suplemen yang seperti apa atau obatan herbal seperti apa yang memiliki dampak tidak bagus untuk ginjal kita, Dok? Iya, jadi paling banyak suplemen yang saya sebutkan tadi adalah yang misalkan dia vitaminnya dosis tinggi ya. Jadi sebenarnya di era COVID ini pun vitamin yang dibutuhkan itu sebenarnya tidak perlu berlebihan. Dari sumber-sumber alamiah saja itu cukup sebenarnya. Kecuali kalau kondisinya sedang sakit. Maka atas pengawasan dokter, dosis yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan dosis suplementasi ya. Lalu yang kedua adalah herbal-herbal yang memang tidak tercantum dalam Badan POM. Jadi kalau ketika membeli suplemen atau herbal itu benar-benar dipastikan sudah sudah lulus dari uji coba Badan POM gitu ya. Pokoknya sudah lulus uji coba. Karena kenapa? Kalau misalkan tidak terdaftar itu pasti ada saja problemnya, entah itu bahan-bahan yang dipakainya itu tidak sesuai dosisnya ataupun memiliki efek langsung yang toksik terhadap ginjal. Seperti itu, Mas Imam. Oke, baik. Ternyata itu harus diperhatikan, terutama suplemen. Kalau kita sudah bisa dapat dari yang natural gitu yang ada di sekitar kita yang kita konsumsi, tidak perlu lagi mengkonsumsi suplemen kecuali mereka yang sakit gitu ya. Nah, ini jangan salah kaprah ya, Dok ya, karena ketika pandemi saking takutnya kita sudah konsumsi buah-buahan terus kemudian kita tambah suplemen lagi. Nah, itu bisa jadi berlebih dan juga tidak baik ya, Dok ya, untuk tadi ginjal kita ya, Dok ya. Iya, betul. Iya. Oke, baik. Dokter Nila, terima kasih sudah berbagi informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi catatan untuk kita nih agar menjaga ginjal kita agar tetap sehat sampai dengan hari tua nanti. Terima kasih Dokter Nila. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itu dia tadi pembahasan kita seputar bagaimana cara kita mencegah gagal ginjal. Karena sekalipun ukurannya kecil ini memiliki fungsi yang sangat besar untuk tubuh kita pemirsa. Nah, untuk Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di 0889 800 5000 atau bisa melalui sosial media kami di @pincangsahati.tv. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga menggunakan masker Anda kemanapun dan kapanpun Anda beraktivitas. Saya Imam Asyari pamit, sampai jumpa.